penting gitu ya. Agar memuluskan proses perkembangan. Sebagai seorang pendidik bagaimana atau bisa
Dari 5 poin ini yang timbul di dalam kita, kalau kita sebagai pendukung itu akan timbul di dalam kita sebagai korban. Kalau kita sebagai pendukung, kalau kita bersama siapa kita akan menjadi kan minder, kurang kalau sebagai pemain kita harus pas ada kita, pas tidak ada kita mereka akan kembali lagi.
biar sebaik itu sudah
seberapa jauh keterangan kita seberapa jauh. Kalau misalkan dia pengendalian kita menggunakan sudah tidak ada catatan, oke, berarti itu misalkan. Kalaupun misalkan sudah aman, gurunya sudah aman, sudah memberikan teladan, sudah memberikan motivasi dan sudah menjadikan mengamung gitu, mengantarkan. Tapi ternyata anak seperti itu, ketika terjadi ramai seperti itu, salah satunya seperti itu. Dikalkulasikan kelompok anak tadi, mana yang mengumpulkan sedikit dan mana yang saya termasuk udah mengelompokkan. Setelah mengelompokkan itu paling banyak nanti dilakukan baru dilakukan restitusi seperti tadi. Oke, untuk mencari kesadaran yang cuma kuncinya tadi restitusi apa? Dalam keadaan netral, normal, netral, dan konsekuensi harus dari siapa? Dari situasi itu sudah dilaksanakan seperti itu dan dilaksanakan seperti itu. Yang dikhawatirkan seperti tadi belum bisa membuka. Berarti sudah ada. Ada yang baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama perwakilan dari masing-masing kelas yang nantinya bisa mensosialisasikan ini ke masing-masing kelas. Di sini kita akan berbicara tentang disiplin-disiplin. Kita membahas tentang sebuah keyakinan yang akan membawa kita ke hal-hal yang berbeda. Pertanyaan pertama seperti ini. Dalam rangka menciptakan hubungan yang positif, salah satu strategi hubungan yang berbeda adalah penerapan disiplin seperti pertanyaan ini. Kira-kira penerapan disiplin itu di sekolah kita sudah ada. Yang melakukan setelah terus ya. Apakah masih perlu diulang lagi? Kira-kira ada? Apa sesungguhnya inti? Apa sesungguhnya inti dari disiplin? Disiplin itu merupakan sebuah sikap dan perasaan taat dan tertentu berawal dari disiplin itu berawal dari terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Kalau kita kan sudah tanggung jawab, maka kita sama dengan kita tanggung jawab. Kalau sudah merasa tanggung jawab, kira-kira yang sulit akan sulit. Mari kita tanyakan ke diri masing-masing. Bagaimana apakah kita harus berbuat? Saya jelaskan kan? Pasti ada pasti. Apakah kita melakukan sesuatu yang sebelum bagaimana atau bagaimana tadi? Ketika seseorang kena aturan, melakukan sesuatu hal yang aturan, maka di luar itu kita tidak akan melakukan itu. Usahakan karena harus melakukan, harus masuk tempat sekolah itu sekarang kita berapa kesatuan dulu ada kira-kira kalau ya tidak salah satu berarti ketika tidak ada aturan maka kita akan melakukan hal yang lain kan ya. Sebenarnya apakah bangun pagi itu baik? Baik sebenarnya, tapi kenapa kita tidak bisa melakukan? Kenapa? Jadi kebiasaan. Karena belum tertanam di dalam diri kita sebuah keyakinan bahwa bangun pagi itu menyehatkan, menyegarkan, dan berdampak positif bagi kita. Kalau kita tidak yakin akan hal itu, contoh hari ini. Kalau kita menjalankan segala dulu, harus pakai hal itu. Jadi kita yakin pakai hal itu selalu. Sarapan pagi, baik. Jadi tiap pagi sarapan. Kenapa seperti itu? Karena dulu biar yakin dulu merupakan sebuah tujuan rasa tanggung jawab dulu kemudian kita terutama terhadap diri sendiri pun perlu diperhatikan, perlu dijaga. Jangan bukan hanya orang lain saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dijaga itu bukan kebanyakan tadi sudah dijelaskan bahwa kita melakukan sesuatu itu biasanya ada dorongan eksternal dari luar, bisa karena aturan, bisa karena untuk mendapatkan dia, mendapatkan uang, dan atau melakukan sesuatu itu karena pengen ujian atau apa. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu artinya apa? Mengumumkan
Bukan kan? Contohnya kan datang pagi jam 7, jam 12. Karena aturan kenapa datang pagi? Kebanyakan anak jam karena aturan pagi, aturan masuk jam 7. Kamu datang pagi karena aturannya kan gitu ya. Iya. Karena coba kalau misalkan dibagi apa? Karena mulai belajar itu 2015, saya harus jujur dari awal. Coba dong. Karena ada yang ingin saya capai. Kenapa tidak jam segini? Karena harus ada yang harus saya kejar. Karena ada sebuah tanggung jawab yang harus saya emban. Jadi apa belajar dari apa? Itu apa? Sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua. Bukan karena aku bodo amat aturan datang jam seberapa. Yang jelas saya meyakini bahwa ketika datang jam segitu saya tidak akan dan bahkan ketika datang jam segitu justru saya tidak menghambat teman-teman yang lain. Kalau prioritasnya seperti itu semuanya kan bukan karena bahkan hari Sabtu Minggu pun ketika tidak sekolah karena sudah saya sudah bagus buat kesehatan saya, bagus buat keluarga, dan ketika bangun pagi bagaimana cara bisa melakukan? Karena masih begitu seperti itu. Bagaimana caranya biar kita harus bangun pagi? Satu seperti mengatur, ya, baru kita manusia itu tidur sekian jam sekian. Itu semua kita kalau kita ngobrol seperti itu, kenapa? Belum bisa membuat, belum bisa bertanggung jawab terhadap diri. Oke, masuk sini. Ketika para siswa memiliki matematika tersebut, mereka telah memiliki matematika prinsip. Ya, kalau misalkan sudah merupakan sebuah tanggung jawab, semuanya lancar, semuanya aman, semuanya tertib, dan yakin kita pun tidak akan merasakan kemasan. Seberat apapun, atas keinginan diri sendiri tidak akan merasakan kemasan. Yes ya? Makanya gimana? Salah satu caranya kita harus mengubah sebuah aturan menjadi keyakinan.